ingin bersalaman denganmu, ingin melihat wajahmu. Namun di saat ini aku adalah wanita yang paling beruntung, kata Siti Aisyah. Engkau datang di dalam rumahku, engkau berada di dalam satu kamar bersamaku ya Rasulullah. Bahkan kulitmu bersentuhan dengan kulitku. Engkau tidur di atas dipan bersamaku. Bahkan engkau satu selimut denganku ya Rasulullah. Ini Siti Aisyah, ini istri yang paling solehah. Sampai Nabi SAW, sebenarnya kalau Siti Khadijah dikasih umur panjang, ada satu hadis beliau mengatakan, jika Khadijah belum dipanggil oleh Allah, maka aku serahkan cintaku seutuhnya untuk Siti Khadijatul Kubra. Khusus satu istri. Ini kehebatan Nabi Muhammad SAW. Tapi ya apa boleh buat, sebenarnya pernikahan betul, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahnya Nabi. Ada juga sebagian ulama yang menyatakan nikah 2, 3, 4 itu merujuk kepada ayat diperbolehkan, tapi di dalam hukum yang sebenarnya adalah makruh. Paham ya? Makruh. Tapi mereka yang mapan wajib hukumnya. Yang mapan, yang sanggup, maka dia wajib hukumnya. Kenapa? Membantu. Ini niatnya. Bahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha, beliau mengatakan, jika engkau ingin beribadah silakan ya Rasulullah. Rasulullah bangkit dari tempat tidurnya, Rasulullah bangun, masuk, ambil wudhu. Setelah beliau keluar, beliau salat 2 rakaat dengan berlinang air mata. Dari mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, Rasulullah meneteskan air mata. Tanpa disadari, satu malam itu sampai terdengar Bilal bin Rabah mengumandangkan tarhim. Kalau kita bilang jadwal imsakiyah, 10 menit lagi mau isya, mau subuh, Sayyidina Bilal memanggil, as-salatu khairu minan naum, as-salah, aqimis salah, udah memanggil. Sampai saat Bilal bin Rabah memanggil untuk sholat berjamaah, maka Rasulullah hentikan sholatnya. Siti Aisyah nggak disadarin, ini kerudungnya, kalau kita bilang khimarnya, ini kalau boleh dibilang bisa diperes. Siti Aisyah pun juga menangis. Melihat keadaan Rasulullah, Siti Aisyah terus ikut menangis. Lalu setelah Rasulullah salam, Rasulullah angkat tangan, lalu ditanya oleh Siti Aisyah, istri yang paling banyak mengeluarkan sirah hadis, Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Kenapa? Karena umurnya pernikahan dengan Rasulullah hidupnya lama. Sampai Siti Aisyah menghadapi saat di mana Rasulullah di dalam ajalnya. Maka di sini Rasulullah SAW ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, apa yang membuatmu setiap gerakan ada tangisan di dalamnya ya Rasulullah? Apa jawaban Sayyidina Muhammad SAW? Satu jawaban Nabi, ya Aisyah, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Kita tahu betul Nabi Muhammad pemegang kunci surga. Kita tahu betul yang pertama kali akan masuk ke dalam surga adalah Rasulullah. Tapi Nabi Muhammad setiap malam terus menangis kepada Allah, cuman mengatakan, tidakkah boleh aku bersyukur kepada Allah? Maka Rasulullah menceritakan di dalam riwayatnya, ada sebelum aku dilahirkan ke dunia ini dari rahim ibuku, satu orang Nabi jalan di saat dimana kalau kita bilang di gurun, melihat satu batu kecil mengeluarkan air cukup deras. Lalu ditanya oleh Nabi tersebut, wahai batu, apa yang membuatmu mengeluarkan air cukup deras? Jawaban batu tersebut, wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku mendengar Allah menciptakan surga dan neraka. Dan neraka ini diisi bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Maka aku khawatir aku dijadikan bahan bakar api neraka. Batu kecil takut untuk masuk ke dalam neraka. Lalu Nabi Allah tersebut mengangkat dua belah tangan, ya Allah, masukkan batu ini ke dalam surgamu. Lalu saat setahun berikutnya, Nabi Allah tersebut melewati lagi. Ngelihat ini batu lebih deras keluar airnya daripada yang lalu. Ditanya lagi, wahai batu, apa lagi yang membuatmu mengeluarkan air cukup deras? Ternyata batu ini menangis. Yang pertama, dia nangis takut untuk dijadikan bahan bakar api neraka. Tapi yang kedua,
wahai Nabi Allah, saat ini aku mengeluarkan air mata, aku bersyukur kepada Allah, doamu dikabulkan oleh Allah, dan aku tertulis menjadi penghuni syurganya Allah. Batu bisa syukur kepada Allah. Batu tahu diri kalau dia sebagai hamba Allah. Sekarang saya mau tanya, kita ini hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Kata siapa? Kita kan kepedean. Betul ya? Kalau kita ngaku kita mah semua hamba Allah. Tapi yang dikatakan hamba oleh Allah di dalam Al-Quran jelas di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan seorang hamba. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang dikatakan seorang hamba. Nabi saat dikatakan seorang hamba dapat 2 pertanyaan dari Allah. Ya Muhammad, malaikat Jibril diutus oleh Allah. Wahai Jibril, tanya kepada Muhammad. Dia ingin menjadi seorang raja apa ingin menjadi seorang hamba? Saat itu ditanya, wahai Rasulullah, Allah mengizinkan aku untuk bertanya kepadamu, engkau ingin menjadi seorang hamba atau ingin menjadi seorang raja? Jawaban Nabi langsung kontan, nggak pakai mikir. Kalau kita ditanya, mau kaya apa mau jadi hamba Allah? Tuh. Jawabannya pasti dua-duanya. Makanya Nabi nggak diutus perempuan. Nabi laki-laki, kenapa berprinsip? Sampai Nabi SAW mengatakan di dalam, ini hadis sahih ya, maafin. Sampai Nabi mengatakan, jangan pernah mengajak musyawarah perempuan. Kenapa? Ini gak bakal selesai. Jadi satu keputusan bisa diambil 2 keputusan. Contoh, laki-laki lagi ceramah, yang nyetopin siapa? Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Nabi SAW adalah seorang manusia yang betul-betul di dalam satu prinsip, jawabannya dengan singkat. Saat ditanya oleh malaikat Jibril, jawabannya satu. Wahai Jibril, sampaikan kepada Tuhanku, aku ingin menjadi seorang hamba. Wahai Rasulullah, jika engkau ingin menjadi seorang raja, itu gunung Uhud sepanjang 7 kilo mau diganti sebagai emas. Gunung Uhud mau diganti emas. Kalau di sini yang ditanya, mau jadi orang kaya atau mau hidup berkah? Gak kelihatan. Kalau saya ditanya begitu, saya pasti jawab, saya pengen jadi orang kaya yang berkah. Betul nggak? Tahu berkah? So tahu lu. Berkah itu tahu cabai? Pernah lihat cabai? Apa rasanya? Seperti hidup kita kan? Pedasnya bisa dilihat? Bisa dipegang? Bisanya itu apa? Rasa. Begitupun rasaku kepadamu. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Berkah juga begitu. Berkah itu nggak bisa dilihat, nggak bisa dipegang, tapi bisa dirasa. Contoh paling simpel, duit di kantong belum habis, udah datang lagi, itu namanya berkah. Paham? Kalau duit paham sudah. Yang pertama, Nabi mengajarkan kita bersyukur. Yang kedua, orang yang bersyukur bukan orang yang sembarangan. Orang yang syukur pasti dia memiliki iman. Wajib memiliki iman. Kenapa? Kalau orang nggak beriman nggak akan pandai bersyukur kepada Allah. Yang pertama syukur. Yang kedua harus memiliki Kalau iman dan syukur ini menjadi satu, maka akan timbul yang ketiga. Apa yang ketiga? Takwa.
Berkah mau urusan tadi. Timbul yang ketiga namanya apa? Maka syukur akan ditempel dengan orang yang beriman. Orang yang beriman dan orang yang pandai bersyukur, pasti dia orang yang bertakwa kepada Allah. Di antara ketiga kita yang mana? Gak usah dijawab, gak usah dijawab. Kalau dijawab kita malu. Soalnya tiga-tiganya gak ada di hidup kita. Kadang manusia ini, maaf, saya kalau ceramah, saya ada kajian dimanapun saya selalu mengatakan kita ini hidup, kalau sekarang yang kita anganin semuanya jadi baik. Permintaan kita macam-macam di hadapan Allah. Kita maunya semua permintaan kita diturutin sama Allah. Betul apa enggak? Itu sifat manusia. Mau laki mau perempuan sama, gak ada beda. Setiap keinginan pasti, semuanya pasti, mau diterima pasti. Tapi Allah cuma minta satu sama kita. Tidak, Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Cuma satu. Allah menginginkan kita ibadah. Allah nggak minta, wahai para pejuang devisa, carilah rezeki yang banyak, setor kepada saya setiap bulan 1 miliar. Allah nggak minta. Allah cuma minta sisihin 2,5% setiap tahun. Itu pun rezeki yang diendapkan, bukan rezeki yang dipakai. Kalau emas yang kita pakai nggak dihitung, yang ditaruh itu dihitung, yang disimpan duitnya nggak kepakai itu dihitung. Kenapa? Allah sayang sama kita. Allah bukan kalau kayak kita ini rentenir. Cuman Allah meminta kita ini ibadah. Tapi permintaan kita, 3 permintaan kita ini wajib dan ini pasti di dalam doa. Yang pertama, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Mau rezeki banyak? Itu kan doa kita? Betul? Nggak bohong? Saya mau tanya. Saya nanya, ntar gilirannya kan ada giliran ibu yang nanya saya. Sebelum saya ditanya banyak, saya tanya dulu yang banyak. Ibu butuh rezeki banyak? Buat apa? Jawab. Sebelah kiri dulu, rezeki banyak buat apa? Ibadah. Buat apa? Sedekah. Terus naik haji. Terus umrah. Yang tengah, ngebahagiain orang tua. Ya. Sebelah kanan, semuanya baik. Semuanya yang dipikirinnya baik. Kenapa? Karena duitnya nggak kelihatan. Betul kan? Kalau uangnya ada, beda lagi. Syaitan ikut campur. Makanya Allah kasih rezeki kita segini-gini aja. Kenapa? Maaf, kita makan sehari, kalau siangnya aja makan langsung 4 piring atau 1 piring? Makan itu satu suap apa langsung sepiring? Ya kali lapar bener. Pastinya 1 sendok. Dan kita makan siang 1 piring cukup. Dan itu sudah sampai begah kitanya. Ini pun rezeki. Allahumma, ini siang doa kita dikabulin sama Allah. Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Pulang sampai ke rumah, buka pintu kamar ketiban duit. Kaget nggak? Kena jantung, mati. Manfaat rezekinya gak bakal manfaat. Mintanya apa? Nabi SAW mengajarkan kita di dalam doa, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ini doa yang diajarin oleh Nabi. Makanya doa itu hati-hati, jangan pernah salah doa. Doa kita salah diaminkan oleh Allah, selesai hidup kita. Makanya kita gak boleh tuh diajarin sama Nabi mintanya sabar. Ya Allah tambahkan hamba kesabaran. Itu dilarang.
Mintanya apa? Ya Allah, berikan kami setiap permasalahan itu ada jalan keluar. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al. Yang sulit pasti ada jalan, tenang aja. Allah nggak bakal kabur ninggalin kita, enggak. Tapi Allah ngasih kita yang sempurna buat kita. Doa yang kedua, dan ini doa yang paling sering juga kita minta. Yang kedua, kita selalu minta, ya Allah, panjangkan umur kami. Mau panjang umur? Yang lain mati, kita doang sendiri mau? Hati-hati dalam doa. Yang lain sudah meninggal dunia, kita cuma sendiri. Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, masuk liang lahat sendiri, ngubur diri sendiri. Enggak enak juga. Mintanya apa? Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu. Makanya salah satu ini kan silaturahmi. Apa kata Nabi? Orang yang pandai silaturahmi, Allah panjangkan umurnya. Belum selesai udah amin. Baru dijelasin, emang mau panjang umur, yang lain mati kita doang sendirian. Nggak mau. Mintanya apa? Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu. Bib, saya punya teman silaturahminya rajin, Bib. Tapi umur 30-40 meninggal dunia. Katanya panjang umur. Silaturahminya apa? Saking rajinnya, Bib, tiap pagi ngopinya di rumah saya. Itu bukan rajin, namanya ngerepotin. Apa? Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, beliau mengatakan, orang yang dikatakan panjang umur ini bisa dikatakan dia 40 tahun atau 30 tahun dia meninggal dunia, tapi catatan amal ibadahnya lebih daripada umurnya. Paham ya? Sholat malamnya bagus, sedekahnya bagus, ngehibur orang senang. Makanya di dalam timbangan mizan paling besar amal ibadah itu, saya kasih amalan, gak pakai modal, gak pakai tenaga. Timbangan di yaumil kiamah berat, pahalanya gede. Mau nggak? Kepo lu. Giliran yang begitu mau. Giliran ibadah nggak mau. Tahu nggak? Yang bikin senang, yang pertama senyum. Makanya saya kalau difoto dimanapun saya selalu senyum. Kenapa? Yang bikin saya daya tarik saya senyum. Lagi orang kalau melihat muka cemberut mana enak dilihatnya. Seganteng apapun muka cemberut nggak enak dilihatnya. Secantik apapun nggak akan enak. Coba ibu lihat senyum. Kan enak dilihatnya. Nggak dilihat judes, nggak dilihat sakit hati, kan enggak. Dia dilihat pasti senang. Dan yang saya hadapi saat ini, semua yang hadir di sini, ini calon bidadari surga. Pernah lihat bidadari surga? Sama sekali. Coba nengok kanan kiri. Ini karena tidak di surga itu nggak ada bidadara, yang ada bidadari. Dan itu Allah ciptakan perempuan yang seperti apa? Yang memiliki harkat, martabat, dan kehormatan. Mereka adalah istri yang salehah, perempuan yang menjaga kehormatan, mereka yang menjunjung tinggi suami dan orang tuanya. Bu, Neng, ini udah di dalam. Kali kita di luar, di dalam. Ini udah di dalam, mau gimana lagi? Sedalam apa emang? Iya, Bu.
Yang dari Cirebon ada nggak? Angkat tangan Cirebon. Ada? I love you so much. Kuningan ada? Ibu Kuningan. Di mana? Alwirarangan, tetanggaan kita. Tapi mudah-mudahan hari ini kita jadi saudara semua dunia akhirat. Ibu yang dirahmati oleh Allah, senyum itu memberikan pahala yang besar. Amalan yang paling ringan, gak punya modal dan gak bikin kita capek, cuman senyum. Saat video call sama keluarga, senyum. Jangan pernah meninggalkan beban kepada keluarga yang ada di luar sana. Berikan kesenangan, berikan kebahagiaan. Bu, setiap manusia itu pasti punya masalah, betul? Setiap masalah harus diselesaikan nggak? Selesaikannya sama siapa? Emang bikin masalahnya sama Allah? Bu, ibu kadang kalau ngomong dalam saya yang ngilu. Ibu yang dirahmati oleh Allah, manusia ini kadang nggak sadar apa yang dia jalankan di dalam kehidupan. Nabi Muhammad SAW, kalau boleh dibilang, dengan mata Nabi Muhammad manusia yang serba kekurangan rezekinya, semuanya. Tapi Allah meninggikan harkat martabat Nabi Muhammad SAW. Coba kita lihat di dalam Al-Quran, ada Nabi Muhammad di dalam celahnya? Nggak ada. Nabi di dalam susahnya? Itu semua sebagai contoh buat kita. Nabi Muhammad yang dipegangi kunci surga aja masih Allah kasih ujian. Belum, tak dulu. Ini saya ceramah di sini nggak pernah serius rasanya. Karena cinta itu nggak boleh diseriusin. Kenapa? Maaf, beribu maaf. Cinta juga nggak harus memiliki kok. Betul ya? Betul kan? Apalah arti sebuah nama yang namanya cinta? Yang wajib kita taati cintanya kepada Allah, cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena cinta kepada Allah dan Nabi tidak akan pernah berakhir. Cinta kepada Allah dan Nabi tidak akan pernah merasakan siksaan kecuali akan menambahkan kecintaan. Paham ya? Paham ya? Jadi setiap manusia ujiannya masing-masing. Yang pertama, kita silaturahmi, Allah panjangkan umur dalam taat kepada Allah. Dan doa yang ketiga yang sering kita panjatkan. Yang kedua kan Allah berikan kita mintanya Allah panjangkan umur kami, kan begitu ya? Tapi kita diajarkan, ya Allah panjangkan umur kami dalam taat kepadamu. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, doa yang sering kita panjati. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Mau masuk surga? Emang pantas? Lah kan kita cuma nanya. Emang pantas? Pantas? Maaf, ingat, ada Abu Nawas. Tahu Abu Nawas? Lu tahu di mana Mas Umur? Abu Nawas seorang yang saleh, ahli ibadah. Abu Nawas ini setiap satu rakaat salat khatam Quran. Satu rakaat salat. Baina maghrib wa isya, dari maghrib ketemu isya, wiridnya, zikirnya baca kulhu 15.000 kali. Tahu doanya Abu Nawas?
ila stulin firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dzambil. Itu Abu Nawas yang sholatnya khatam Quran setiap rakaat, zikirnya kulhu 15.000 kali dari baina maghrib wa isya, antara maghrib dan isya. Doanya, ya Allah, hamba sadar tidak pantas masuk ke dalam syurga, tapi sungguh ya Allah, hamba takut masuk ke dalam neraka. Maka dari itu terima taubat hamba, ampuni dosa hamba. Jika engkau tidak mengampuni, sungguh kami menjadi hamba yang rugi. Judul doa ini adalah doa merayu Allah. Abu Nawas yang ibadahnya begitu sadar kalau dirinya nggak pantas. Mau masuk surga, hamba juga ngesadar nggak pantas. Tapi subhanallah, para pejuang devisa yang ada di Hong Kong merasa pantas luar biasa. Taat sama suami, taat sama orang tua, cinta dengan diri sendiri dan membawa diri sendiri di dalam keselamatan, menjaga kehormatan, maka insya Allah kita salah satu orang yang dipantaskan masuk ke dalam surga. Saya diajarin doa sama guru saya Al-Habib Quraish Baharun. Beliau bilang, Ki, ada satu doa yang diajarkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Apa Habib doanya? Saya doanya pakai bahasa Indonesia aja ya, biar kitanya gampang. Apa pakai bahasa Hongkong? Boleh? Pada paham kan ya? Saya yang nggak bisa. Ya Allah, bukan kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu. Bukan karena bidadari yang Kau ciptakan berada di dalam syurga-Mu kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu. Melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan nama-Mu, maka masukkan kami ke dalam syurga bersama Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus ada Nabi Muhammad? Karena yang memegang kunci syurga adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Muhammad adalah seorang manusia yang tidak akan pernah masuk ke dalam syurga kecuali umatnya semua masuk ke dalam syurganya Allah. Faham ya sampai sini ya? Ini kalau kita mau hidup kita nikmat, maka jangan pernah jauh dari Allah, jangan pernah jauh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam kehidupan kita banyak kita jauh dari rahmat Allah. Kita jauh dari keluarga. Kita jauh dari siapa orang yang kita cintai, kita ridho untuk meninggalkannya. Bu, mungkin di sini ada yang sudah 15 tahun. Ya kan saya bilang kan kali orang lagi ngomong di demo aja, gue bingung banget. Ini bikin emosi pagi-pagi yang begini.